Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum dilanjut ceritanya, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga tuan dan anak. Terima kasih sesudah Oke guys. Bab 1039 orang-orang kita sendiri. Ini terasa sangat familiar. Chu Chen mendesah. Walaupun dia tidak tahu bagaimana saudara Feng memasuki istana bawah air nomor 1 yang misterius, Chu Chen sungguh terkejut ketika saudara Feng mendorong pintu hingga terbuka ketika istana bawah air nomor 1 mengapung ke permukaan. Tindakan saudara Feng selanjutnya juga sesuai dengan harapan Chu Chen. Saudara Feng pasti akan memanfaatkan kesempatan itu untuk memamerkan kehebatannya di hadapan orang lain. Walaupun aku tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar, dengan begitu banyak orang yang memperhatikanku, aku harus mempertahankan cukup banyak misteri. Dengan punggungnya menghadap semua orang, dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk mendorong pintu istana terbuka perlahan-lahan. Benar sekali, itu adalah jiwa. Setelah memasuki istana misterius ini, Jiang Kufeng berhasil mencapai tujuannya, memperoleh warisan era prajurit kuno di istana, dan maju ke alam transformasi ilahi. Siapakah orang-orang di luar ini? Jiang Kufeng menebak secara diam-diam dan tidak berani bertindak gegabah. Gerbang istana kuno dan kokoh itu perlahan terbuka, dan sesosok berpakaian hitam muncul di hadapan semua orang dengan punggung menghadap kerumunan. Ada seseorang di dalam istana bawah laut nomor 1 yang misterius. Kerumunan di kejauhan meledak riuh dan berseru. Istana misterius ini telah tenggelam ke dasar laut selama setidaknya 2000 tahun, tetapi masih terawat dengan baik. Bahkan ada yang keluar dari sana. Apakah ini abadi? Seorang abadi sejati keluar dari istana bawah laut. Ya ampun. Aku benar-benar ingin dia berbalik sehingga aku bisa melihat wajah abadi yang sebenarnya. Beberapa dewa utama saling memandang. Mata Li Ziqian selalu tertuju pada tata letak istana secara keseluruhan. Saat istana itu muncul, Li Ziqian merasakan keakraban yang tak dapat dijelaskan. Ini adalah warisan Gunung Qishan. Li Ziqian menatap ke belakang. Gunung Qishan memiliki total 7 urat. Dan setiap urat memiliki kipas lipat 7 warna. Menurut legenda, jika ketujuh kipas lipat tersebut disatukan, maka akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Bahkan lebih dari 2000 tahun yang lalu, tidak seorang pun dari 7 cabang Gunung Qishan yang mengumpulkan ketujuh kipas lipat tersebut. Li Ziqian curiga. Di istana ini ada salah satu kipas lipat 7 warna. Li Ziqian sendiri juga merupakan keturunan salah satu garis keturunan Gunung 7 Kipas. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan suatu prestasi yang tak seorang pun dapat capai lebih dari 2000 tahun yang lalu di dunia 2000 tahun kemudian. Yaitu mengumpulkan 7 kipas lipat 7 warna sekaligus dan mewarisi 7 kipas lipat 7 warna tersebut, mencapai tingkat yang belum pernah dicapai oleh para pendahulunya. Perjalanan ini sepadan. Li Ziqian menatap sosok di kejauhan. Bahkan jika warisan itu diperoleh orang ini dan kipas lipat 7 warna jatuh ke tangannya, dia harus menyerahkannya hari ini. Di dunia 2000 tahun kemudian, dialah satu-satunya yang dapat meneruskan warisan Gunung Qishan. Sosok Li Ziqian diam-diam mendekati gerbang istana. Melihat Li Ziqian melangkah maju, Paus Kaisi dan yang lainnya saling berpandangan dan segera maju ke depan. Apapun yang terjadi,
Mereka harus menjelajahi istana ajaib ini. Di sisi lain, Hiu Ah Dai berenang dengan gembira menuju Jiang Kufeng. Sang master akhirnya keluar. Jiang Kufeng tidak bergerak. Dia merasakan aura makhluk kuat yang berubah wujud menjadi dewa mendekat dari belakangnya. Apa yang sedang terjadi? Saya baru saja keluar dan saya tidak menyinggung siapapun. Pupil mata Jiang Kufeng mengecil. Mungkinkah orang-orang ini mendatangiku? Apakah musuh yang diprovokasi Ah Dai? Dalam waktu singkat, tanda tanya yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Jiang Kufeng. Siapa orang itu? Liu Siwan bertanya pada Chu Chen. Teman baikku, Chu Chen menjawab. Dia juga penguasa sebenarnya dari gelombang binatang laut ini. Mendengar ini, mata Liu Siwan tak kuasa menahan rasa iri. Ia juga ingin sekali dapat mengendalikan gelombang pasang surut binatang laut dan berpacu melintasi dunia. Perasaan itu sungguh sangat keren, terutama saat dia bisa berdiri di punggung Raja Binatang Buas, dengan punggungnya bersandar pada lautan bintang, sambil meminum anggur yang nikmat. Itu sangat memuaskan. Orang-orang dari aliansi baru telah pergi ke sana, kata Song Yan. Tidak apa-apa, ini adalah kesempatan yang sangat dinantikan oleh saudara Feng untuk pamer di depan orang lain. Chu Chen tidak berani melangkah maju dengan mudah. Kali ini, dia tidak boleh mencuri perhatian saudara Feng. Chu Chen dapat merasakan bahwa jiwa Jiang Kufeng sangat kuat dan dia pasti tidak baru saja memasuki alam transformasi ilahi. Saudara Feng pasti memperoleh kekayaan yang luar biasa di istana bawah laut misterius nomor 1 ini. Chu Chen gembira untuk saudara Feng. Li Ziqian dan yang lainnya telah tiba di gerbang istana. Gunung Qishan. Li Ziqian tidak mengambil tindakan secara langsung, melainkan membungkuk ke punggung Jiang Kufeng dari kejauhan. Siapa namamu? Gunung 7 Kipas. Jiang Kufeng sedikit tertegun. Ini terlalu kebetulan. Warisan yang diperolehnya di istana ini berasal dari salah satu garis keturunan 7 gunung. Tanpa diduga, dia bertemu dengan rakyatnya sendiri tepat setelah pintu istana dibuka. Jiang Kufeng berkata, dengan sangat sopan. Ketika kebanyakan orang berbicara, saya hanya diam dan mengabaikan mereka. Tunjukkan bakat Anda sendiri. Li Ziqian mengerutkan kening. Orang ini terlalu sombong. Dia memperkenalkan dirinya sendiri secara langsung, tetapi pihak lain mengabaikannya. Itu terlalu banyak, saudaraku. Istana nomor 1 ditemukan oleh aliansi baru di dasar laut. Aku ingin tahu kapan saudara ini memasuki istana. Ron bertanya. Orang ini bukan temannya. Jiang Kufeng terlalu malas memperhatikannya dan tidak menjawab sepatah kata pun. Ekspresi beberapa orang tiba-tiba menjadi suram. Paus Kaisi segera memikirkan 2000 anggota yang telah menyusup ke aliansi baru itu sebagai iblis tua, Liu Siwan. Ketika orang keji itu pertama kali bertemu dengannya, dia juga sengaja berpura-pura misterius. Tetapi pada akhirnya, dia mengumpat lebih keras daripada orang lain. Orang seperti ini adalah orang yang paling dibenci. Paus Kaiser memegang paku suci kekaisaran di telapak tangannya dan berharap ia bisa membuangnya. Selanjutnya, pemimpin kebangkitan dan beberapa orang lainnya berbicara satu demi satu, tetapi Jiang Kufeng mengabaikan mereka dan hanya berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tidak menggerakkan sedikit pun otot. Jiang Kufeng juga merasa cemas. Siapakah orang-orang ini?
Mengapa mereka mengerumuniku begitu aku membuka pintu? Apa artinya? Jiang Kufeng bahkan secara bertahap menyadari permusuhan orang-orang ini. Mendengus, apakah menurutmu aku, Jiang, mudah diganggu? Jiang Kufeng melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Hiu Adai agar tidak mendekat. Li Ziqian berkata perlahan, jika kamu tidak mau menyerah, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Awalnya ingin masuk, Anda seharusnya mengatakannya lebih awal. Salah satu dari kita, sosok Jiang Kufeng melintas, dan meski dia masih membelakangi mereka, dia sudah memberi jalan bagi mereka. Maknanya sangat jelas, kalau mau masuk, masuk saja. Lagi pula, tidak ada apa-apa di sana. Jiang Kufeng menyingkir dengan murah hati. Li Ziqian merasa seperti baru saja memukul kapas dengan pukulan yang berat. Dia mengatakan ucapan pembukaan ini hanya untuk langkah selanjutnya. Tapi siapa yang tahu bahwa orang sombong ini benar-benar menjauh. Paus Kaisi dan lainnya juga memandang Li Ziqian. Jadi sekarang, haruskah aku masuk ke istana terlebih dahulu? Atau berhadapan dengan lelaki misterius dan penuh kebencian ini? Bab 1040. Manifestasi Li Ziqian berwajah gelap dan menatap Jiang Kufeng dengan dingin. Dia tidak pernah menyangka orang ini akan bertindak di luar kebiasaan. Gerbang istana baru saja dibuka. Namun ia memberi jalan tanpa ada tanda-tanda seorang pun yang kuat. Tetapi Li Ziqian sama sekali tidak tahu bahwa Jiang Kufeng merasa Li Ziqian adalah salah satu rekannya, jadi dia memberinya muka. Tatapan dingin melintas di mata Li Ziqian, dan dalam sekejap mata, kipas lipat di tangannya terbang keluar dengan bunyi krek dan mengenai bagian belakang kepala Jiang Kufeng. Mereka mulai bertengkar saat mereka tidak sependapat pada sesuatu. Pupil mata Jiang Kufeng tiba-tiba melebar. Itu terlalu banyak. Dia sudah cukup memberi muka dan menyerah. Tetapi murid yang mengaku sebagai 7 gerbang ini tidak tahu apa yang baik untuknya dan melancarkan serangan diam-diam kepadanya. Jiang Kufeng mendengus dingin, mengenakan pakaian hitam, dan melompat ke langit seperti angin puyuh. Dia berbalik dan mengayunkan telapak tangannya, memukul Li Ziqian dari jarak jauh. Pada saat ini, Li Ziqian juga melihat wajah Jiang Kufeng dengan jelas. Mereka hanya pria paruh baya biasa. Li Ziqian mencibir, orang-orang seperti itu tidak layak mewarisi 7 gerbang. Kipas Qiansan, dengan kekuatan gunturnya yang dahsyat, mendekati Jiang Kufeng dalam sekejap mata. Sosok Jiang Kufeng tidak berhenti sama sekali. Untuk mempertahankan misteri yang memadai, ia harus bergerak dengan kecepatan tinggi, setidaknya agar para penonton tidak dapat melihat penampilannya dengan jelas. Dia meninju dan menendang dengan kekuatan besar. HMPH, akulah benih api yang ditinggalkan oleh Sekte 7 Kipas 2000 tahun yang lalu. Warisan tempat ini seharusnya menjadi milikku, tetapi kau mencurinya. Momentum Li Ziqian sangat dahsyat, dan kipas lipatnya bagaikan gunung tekanan. Serahkan warisanmu dan aku akan mengampuni nyawamu. Jiang Kufeng menatap Li Ziqian dengan dingin. Tidak ada respon. Li Ziqian sekali lagi merasa diabaikan. Kemarahan memuncak di hatinya, dan kekuatan Qiansan Fan dikerahkan secara ekstrim. Orang-orang di kejauhan benar-benar tidak dapat melihat penampilan Jiang Kufeng dengan jelas. Mereka hanya melihat bayangan hitam sedang bertarung dengan Tuan Muda Li yang misterius. Selama sesaat,
Mereka semua menatapnya dengan saksama. Mereka semua telah menyaksikan kekuatan Guru Li yang misterius hari ini. Di antara mereka yang telah mengambil tindakan hari ini, hanya Dewa Perang Bunga Persik yang dapat bertarung melawan Guru Li yang misterius. Aku penasaran apakah lelaki yang keluar dari istana ini mampu melawan Tuan Li yang misterius. Keduanya adalah orang misterius yang tidak dikenal hingga hari ini. Aku penasaran siapa yang akan tertawa terakhir. Orang-orang dari aliansi baru telah memasuki istana nomor 1. Diiringi dengan seruan, banyak orang tanpa sadar melihat ke arah Dewa Perang Bunga Persik dan yang lainnya. Anehnya, Peach Blossom God of War dan lainnya tidak panik sama sekali. Mereka menyaksikan pertunjukan dari samping, menyaksikan pertarungan antara dua pria kuat yang misterius. Dewa Perang Bunga Persik, apakah kamu tidak tertarik dengan hal-hal di istana? Bahkan Liu Siwan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Chu Chen dengan rasa ingin tahu. Chu Chen tersenyum, aku tahu Saudara Feng. Jika benar-benar ada harta karun di istana, Saudara Feng tidak akan menyerah begitu saja dan membiarkan orang lain masuk. Jika orang-orang dari aliansi baru memasuki istana, mereka ditakdirkan untuk tidak menemukan apapun. Yang lebih dikhawatirkan Chu Chen adalah pertarungan antara Jiang Kufeng dan Li Ziqian. Chu Chen baru saja bertarung dengan Li Ziqian. Tetapi pada kenyataannya, keduanya hanya saling menyerang secara tentatif, dan kedua belah pihak menyisakan ruang untuk bermanuver. Chu Chen juga bisa merasakan secara kasar bahwa kekuatan Li Ziqian hampir setengah langkah ke alam kekuatan supernatural. Kemajuan Jiang Kufeng jauh melampaui harapan Chu Chen. Setidaknya, ketika ia menghadapi Li Ziqian, Jiang Kufeng mampu bertahan dalam waktu singkat. Tahukah kamu, sebelum dia menghilang, Jiang Kufeng hanyalah seorang pendekar di alam Qi. Petualangan yang diperoleh Jiang Kufeng setelah memasuki istana ini sebenarnya memungkinkannya mencapai puncak alam transformasi ilahi dalam satu langkah. Namun, dalam hal kekuatan keseluruhan, Jiang Kufeng masih sedikit lebih rendah dari Li Ziqian dengan selisih 3 poin. Saat pertempuran menjadi semakin sengit, Jiang Kufeng diam-diam mengerang. Dari mana orang ini datang? Hidupku terlalu sulit. Setelah melalui berbagai kesulitan, ia memperoleh kesempatan ajaib dan kekuatannya meningkat pesat. Sebelum keluar dari istana, Jiang Kufeng bahkan berpikir bahwa setelah keluar, dia akan pergi mencari Chu Chen sesegera mungkin. Dia memiliki keyakinan untuk mengalahkan Chu Chen. Namun tak disangka, begitu pintu terbuka, aku bertemu dengan lelaki mesum. Betapa menjijikkannya, Jiang Kufeng mendongak dan bertanya, tidak bisakah kamu mengubah lawanmu? Dia menyadari bahwa di antara beberapa pejuang alam transformasi ilahi yang kuat di belakangnya, orang ini adalah yang terkuat, 3 lainnya sudah berlari ke istana. Di kejauhan, Song Yan mendesah, situasinya tidak baik. Chu Chen juga memperhatikan bahwa Jiang Kufeng secara bertahap jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Benih api dari 2000 tahun lalu, mata Chu Chen tertuju pada Li Ziqian, bertanya-tanya apakah benih api lain yang tersebar di berbagai tempat sama kuatnya. Ngomong-ngomong soal itu, Saudara Feng juga tidak beruntung. Dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Saudara Feng dalam pertempuran ini, di antara orang-orang kuat yang pernah berhubungan dengan Chu Chen, jika ada peringkat global,
kekuatan saudara Feng pasti akan berada di antara 10 besar. Namun, dalam pertempuran pertamanya di depan publik, ia bertemu dengan seseorang yang menjadi pembawa obor. Kita lihat saja, Chu Chen mengamati dan melirik ke arah pintu masuk istana nomor 1. Dia juga menunggu 3 dewa utama keluar. Meskipun Jiang Kufeng berada pada posisi yang kurang menguntungkan, tidak mudah bagi Li Ziqian untuk mengalahkannya. Wah, disertai suara ledakan keras, sosok Jiang Kufeng dan Li Ziqian terpisah pada saat bersamaan. Jiang Kufeng berbalik dan memasuki istana nomor 1 tanpa jeda. Dia ingin memilih lawan yang lebih mudah dilawan. Li Ziqian tertegun dan mengerutkan kening. Karakter orang ini terlalu sulit ditebak. Sebelum kedua belah pihak bertempur dalam pertarungan besar dan pemenangnya diputuskan, dia benar-benar berlari ke aula. HMPH, Li Ziqian segera mengejarnya. Bagaimanapun, dia harus masuk ke istana untuk melihat garis keturunan warisan 7 gunung mana yang diperoleh orang ini. Dua sosok muncul satu demi satu dan menghilang di gerbang istana dalam sekejap mata. Di kejauhan, semua orang tercengang. Dua pendekar top yang beberapa saat lalu tengah bertarung sengit, tiba-tiba menghilang. Apa yang sedang terjadi? Apakah lelaki misterius yang keluar dari istana itu dikalahkan oleh Tuan Li? Namun, bukankah ada 3 dewa utama aliansi baru di dalam istana? Jika dia menyerbu masuk seperti ini, bukankah dia akan diserang dari kedua belah pihak? Chu Chen juga tertegun sejenak. Dia tidak bisa mengerti apa yang dilakukan Feng Ge. Mari kita ikuti dan lihat, Song Yan berkata cepat. Begitu Chu Chen mengangguk, Liu Siwan bergegas mendekat lebih dulu. Dia masih belum puas dengan pertempuran sebelumnya. Akan tetapi, saat Liu Siwan mendekati gerbang istana, suara gemuruh keras tiba-tiba datang dari dalam istana. Seluruh istana hampir berguncang. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 3 sosok, 3 dewa utama aliansi baru, benar-benar terpesona pada saat yang sama. Terdengar keributan dari kerumunan. Ini belum berakhir. Ledakan keras terakhir. Li Ziqian juga terpental, terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke laut. Semua orang tercengang. Pria berpakaian hitam itu perlahan-lahan muncul. Chu Chen juga tercengang. Bagaimana saudara Feng melakukannya? Yang membuat Chu Chen makin mengaguminya adalah, bahkan dalam situasi seperti ini, saat saudara Feng keluar, dia malah memunggungi semua orang. Saudara Feng, kamu memamerkan kekuatanmu di depan orang lain. Bersambung.